warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penggunaan peralatan perkantoran dan aplikasi teknologi perkantoran. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, ada peralatan kantor. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak. Dan yang ketiga, perangkat keras. Nah, materi yang pertama yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor atau office equipment adalah alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang dipakai dalam suatu kantor guna kelancaran perusahaan dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan administrasinya. Jadi, peralatan kantor yaitu sebuah alat atau benda yang tidak habis pakai dan biasanya terhitung menjadi aset suatu perusahaan. Nah, biar lebih paham lagi, di sini juga ada ciri-ciri perlengkapan kantor. Yang pertama, terdapat biaya penyusutan. Yang kedua, dapat dijual kembali. Yang ketiga, masa pemakaian lebih dari 1 tahun. Yang keempat, bertujuan sebagai pendukung jalannya usaha. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dicatat sebagai fixed asset atau aktivasi tetap atau capital asset. Adapun contoh-contoh dari peralatan kantor, yang pertama yaitu ada komputer. Komputer merupakan rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis serta mampu menyimpan dan menampilkan suatu keterangan bila mana diperlukan. Contoh yang kedua ada flash disk. Flash disk ini digunakan untuk menyimpan data portable yang menggunakan teknologi flash memory. Contoh yang ketiga ada kotak atau box. Kotak atau box ini digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Contoh yang keempat ada map arsip. Map arsip ini juga sama, yaitu untuk menyimpan arsip-arsip atau surat-surat yang lain. Contoh yang kelima ada filing cabinet. Filing cabinet ini digunakan untuk menyimpan dokumen perusahaan. Biasanya kabinet diberi suatu kode atau nomor untuk mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen. Selanjutnya yaitu mesin penghitung uang. Mesin penghitung uang ini digunakan untuk menghitung uang dengan cara yang cepat, tepat, dan lebih teliti sehingga memperkecil adanya kemungkinan dalam salah menghitung uang. Contoh yang selanjutnya ada mesin absensi. Mesin absensi ini digunakan untuk mengetahui presensi karyawan dengan cara yang lebih mudah. Contoh yang selanjutnya yaitu ada stapler. Stapler ini digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas dengan kertas yang lainnya. Contoh selanjutnya juga ada numerator. Numerator ini digunakan untuk membukukan nomor pada lembaran dokumen. Yang selanjutnya ada alat sortir. Alat sortir ini digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dan dikirimkan, lalu disimpan ke dalam folder masing-masing. Contoh yang selanjutnya ada mesin penghancur kertas. Merupakan alat yang digunakan untuk menghancur kertas yang sudah tidak dipergunakan lagi. Contoh yang kedua ada cashbox. Suatu kotak yang digunakan perusahaan untuk menyimpan uang. Kotak ini disertai kunci ataupun kode supaya hanya orang tertentu yang bisa membuka sehingga dapat mengantisipasi pencurian. Yang ketiga, kait. Kait adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan atau sekat pemisah dalam menyimpan arsip. Yang keempat ada perforator, yaitu alat yang digunakan untuk melubangi suatu kertas atau dokumen. Biasanya alat ini digunakan untuk melubangi suatu dokumen sebelum dokumen tersebut diarsipkan atau disimpan. Yang kelima ada mesin fax, mengirim dokumen melalui jaringan telepon. Yang keenam ada mesin fotokopi. Mesin ini digunakan untuk menggandakan dokumen fisik. Yang ketujuh ada proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan objek yang ada di komputer. Yang ke-8 ada telepon. Telepon yaitu alat komunikasi di dalam kantor. Yang ke-9 ada scanner. Alat ini digunakan untuk mengganda berkas dan penyimpanannya dalam bentuk dokumen. Yang ke-10 ada printer. Alat ini digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer. Nah, lanjut materi yang kedua, yaitu tentang perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna user dan perangkat keras atau hardware. Lanjut ke jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada Microsoft Word. Adalah sebuah perangkat lunak atau software pengolahan kata yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi bernama Microsoft. Aplikasi ini dibuat dengan fungsi untuk membantu penggunanya dalam
menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan. Adapun beberapa fungsi utama dari Microsoft Word diantaranya, yang pertama, membuat dokumen, yang kedua, menyunting dokumen baru, yang ketiga, membuat format baru untuk dokumen sebelumnya. Jenis perangkat lunak yang kedua yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Umumnya, Microsoft Excel dipakai untuk mengatur data-data keuangan, informasi pribadi, dan nomor kontak, informasi karyawan, dan juga untuk mengalkulasi data. Berikut ini adalah beberapa fitur dasar yang ada di Microsoft Excel. Antara lain, 1. Membuat spreadsheet dan workbook. Yang kedua, memasukkan data. Yang ketiga, mengatur tabel. Yang keempat, menyusun data. Yang kelima, menyaring data. Selanjutnya, jenis perangkat lunak yang ketiga, yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft Corporation bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide, tidak seperti Word berupa halaman Excel atau berupa spreadsheet. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi. Yang kedua, memiliki berbagai macam tools. Yang ketiga, memiliki fitur kolaborasi. Yang keempat, template PowerPoint bervariasi. Yang kelima, dapat diimpor ke dalam bentuk PDF. Yang keenam, memiliki fitur authoring yang sangat advanced. Yang ketujuh, memiliki fitur cloud service. Jenis perangkat lunak yang keempat adalah Microsoft Outlook. Microsoft Outlook merupakan salah satu program manajemen email yang berguna untuk mengakses, mengirim, dan menerima email. Selain itu, program ini memiliki beberapa fitur seperti kontak akses, kalender, email, hingga fitur manajemen tugas. Beberapa fungsi dalam Microsoft Outlook antara lain, yang pertama, membuat dan menerima email. Yang kedua, menerima dan berbagi kalender untuk menjadwalkan rapat. Yang ketiga, berbagi file sehingga lebih mudah diakses di mana dan kapan saja. Yang keempat, membuat dan melacak daftar tugas. Yang kelima adalah menyimpan informasi tentang kontak dan buku alamat. Lanjut materi yang ketiga, yaitu perangkat keras. Perangkat keras merupakan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Juga dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk menyelesaikan tugasnya. Adapun jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama, perangkat masukan atau input device, yaitu hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi di komputer. Contohnya keyboard, mouse, dan webcam. Yang kedua, ada perangkat keluaran atau output device, yaitu perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Contohnya proyektor, monitor, dan printer. Selanjutnya, ada perangkat perolehan atau process device, yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data-data dan informasi yang dimasukkan ke komputer. Yang keempat, ada perangkat penyimpanan atau storage unit, adalah perangkat keras yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Dan yang terakhir, ada perangkat tambahan atau peripheral, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk membantu komputer dalam mengerjakan perintah dari pengguna. Mungkin itu saja materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.